Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi bab ketujuh yaitu audit properti bangunan pabrik dan peralatan. Sebelumnya perkenalkan anggota kami yaitu terdiri dari Cindy Asriani NIM 30, M Samsudin NIM 32, Dwiki Angga NIM 35, Gusmi Andini NIM 37, Rike Erlina Putri NIM 41, Intan Kumalasari NIM 43, Paradita Cahya NIM 71, dan Ferdina NIM 119. Selanjutnya, mengenai materi ini akan dilanjutkan oleh teman kami. Silakan, Mbak. Baik. Yang pertama, audit atas properti, pabrik, dan peralatan. Pengertian properti, pabrik, dan peralatan adalah aktiva yang memiliki umur yang diharapkan lebih dari 1 tahun, digunakan dalam bisnis, dan tidak diperoleh untuk dijual kembali. Tujuan penggunaan aktiva itu sebagian dari operasi bisnis klien dan umur diharapkannya lebih dari 1 tahun, yang merupakan karakteristik signifikan yang membedakan aktiva tersebut dengan persediaan, beban dibayar di muka, dan investasi. Next, klasifikasi akun properti, pabrik, dan peralatan. Berikut adalah contoh-contoh akunnya. Yang pertama, tanah dan pengembangan tanah. Kedua, bangunan dan perbaikan bangunan. Ketiga, peralatan manufaktur. Keempat, perabotan dan perkakas. Kelima, mobil dan truk. Keenam, pengembangan leasehold. Dan yang terakhir, konstruksi dalam proses untuk properti, pabrik, dan peralatan. Karena akun tersebut serupa, salah satu contoh dari akun tersebut yaitu peralatan manufaktur akan digunakan untuk mengilustrasikan pendekatan untuk mengaudit ketiga jenis akun tersebut. Perbedaan yang signifikan dalam verifikasi jenis akun lainnya akan dibahas ketika hal itu muncul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang tinjauan atas akun yang berkaitan dengan peralatan. Tinjauan atas akun yang berkaitan dengan peralatan adalah sebuah proses audit yang melibatkan pemeriksaan rinci terhadap semua aspek yang terkait dengan akun peralatan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang tercatat tentang properti, pabrik, dan peralatan tepat dan akurat. Next. Audit atas properti, pabrik, dan peralatan meliputi pengecekan kelayakan akuntansi, pemeliharaan, dan depresiasi peralatan, pencatatan penambahan dan penghapusan peralatan, serta penilaian kebutuhan perbaikan atau penggantian. Auditor akan memeriksa dokumen, laporan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan peralatan, serta membandingkan data yang tercatat dengan yang sebenarnya. Melalui tinjauan atas akun peralatan, perusahaan dapat memastikan bahwa informasi yang tersaji dalam laporan keuangan terkait dengan properti, pabrik, dan peralatan adalah akurat, reliable, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Next. Berikutnya untuk kategori-kategori akun peralatan manufaktur dan akun terkait pengujian dalam pengauditan. Next. Di sini kategorinya ada 6. Yang pertama melaksanakan prosedur analitis. Yang kedua memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Yang ketiga memverifikasi pelepasan atau pembuangan tahun berjalan. Yang keempat memverifikasi saldo akhir akun aset. Yang kelima memverifikasi beban penyusutan. Dan yang keenam memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yakni melaksanakan prosedur analitis. Untuk prosedur analitis merupakan metode yang digunakan oleh auditor untuk mengevaluasi angka-angka dalam laporan keuangan dan mendeteksi potensial ketidaksesuaian atau anomali. Contohnya yang pertama, perbandingan dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, perbandingan dengan anggaran. Yang ketiga, perbandingan dengan industri. Yang keempat, analisis rasio keuangan. Dan yang kelima, analisis tren. Next. Bisa dilihat pada tabel untuk prosedur analitis membandingkan beban penyusutan yang dibagi dengan biaya peralatan kotor dengan tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi adalah salah saji beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Untuk prosedur analitis membandingkan akumulasi penyusutan yang dibagi dengan biaya peralatan kotor dengan tahun sebelumnya, salah saji yang mungkin terjadi adalah salah saji akumulasi penyusutan.
Untuk prosedur analisis membandingkan reparasi dan pemeliharaan bulanan atau tahunan, beban perlengkapan, beban peralatan kecil, dan akun-akun serupa dengan tahun sebelumnya, salah satu yang mungkin terjadi adalah membebankan jumlah yang harus dikapitalisasi. Untuk prosedur analitis, membandingkan biaya manufaktur kotor yang dibagi dengan beberapa ukuran produksi dengan tahun sebelumnya, salah satu yang mungkin terjadi adalah peralatan yang menganggur atau peralatan yang disingkirkan tetapi belum dihapus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Yang kedua ada memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Garis TKK 2017 berpendapat bahwa perusahaan yang mengakuisisi aset tetap pada tahun berjalan harus melakukan pencatatan dengan benar. Hal ini dikarenakan aset tetap merupakan komponen penyusun neraca yang mempunyai nilai yang besar dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode. Apabila salah melakukan pencatatan, maka akan berdampak pada laporan keuangan. Yang lainnya, salah satunya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi terkena dampaknya dari kesalahan menentukan beban penyusutan aset tetap tahun berjalan. Next. Prosedur yang dapat dilakukan auditor untuk memverifikasi akuisisi tahun berjalan dengan cara mencatat jadwal akuisisi, melacak setiap kegiatan akuisisi ke file induk dan buku besar. Prosedur ini dilakukan untuk tujuan audit detail tie-in, memeriksa faktur pembelian, laporan penerimaan vendor, dan melakukan pengecekan fisik. Prosedur ini dilakukan untuk tujuan audit keberadaan. Yang ketiga ada tujuan audit kelengkapan, ketepatan, klasifikasi, dan hak kewajiban dapat dilakukan dengan memeriksa faktur vendor terkait perbaikan dan pemeliharaan dan meninjau perjanjian sewa-menyewa. Selanjutnya ada meninjau tanggal transaksi akuisisi dapat dilakukan untuk tujuan audit pisah batas. Yang ketiga, memverifikasi pelepasan tahun berjalan. Titik awal untuk memverifikasi pelepasan adalah schedule klien yang berisi catatan tentang pelepasan itu. Schedule tersebut umumnya mencantumkan tanggal kapan aktiva dilepas atau dibuang, nama orang atau perusahaan yang mengakuisisi aktiva, harga jual, biaya awal, tanggal akuisisi, dan akumulasi penyusutan. Pengujian detail tie-in atas schedule yang mencatat pelepasan diperlukan, termasuk memvoting schedule, menelusuri total pada schedule pelepasan yang tercatat dalam buku besar umum, serta menelusuri biaya dan akumulasi penyusutan pelepasan ke file induk properti. Next. Berikut prosedur untuk memverifikasi pelepasan, yaitu yang pertama, mereview apakah aktiva yang baru diakuisisi menggantikan aktiva yang ada. Yang kedua, menganalisis keuntungan dan kerugian atas pelepasan aktiva dan pendapatan rupa-rupa yang diterima dari pelepasan aktiva. Dan yang ketiga, mereview modifikasi pabrik dan perubahan lini produk, pajak properti atau cakupan asuransi untuk indikasi penghapusan peralatan. Dan yang keempat, melakukan tanya jawab dengan manajemen dan personil produksi mengenai kemungkinan pelepasan aktiva. Yang keempat, memverifikasi saldo akhir akun aset. Ada dua tujuan auditor ketika mengaudit saldo akhir akun peralatan, termasuk menentukan bahwa yang pertama, semua peralatan yang tercatat ada secara fisik pada tanggal neraca. Yang kedua, semua peralatan yang dimiliki telah dicatat. Pada waktu merancang pengujian audit untuk memenuhi tujuan-tujuan di atas, auditor harus mempertimbangkan pengendalian internal untuk peralatan. Yang dua, setelah menilai risiko pengendalian untuk tujuan keberadaan, auditor harus memutuskan apakah diperlukan untuk memeriksa keberadaan individual peralatan yang tercantum dalam master file. Selain melakukan prosedur-prosedur untuk mendapatkan bukti yang berkaitan dengan tujuan audit saldo aset tetap, auditor juga melakukan prosedur audit yang berkaitan dengan 4 tujuan audit tentang penyajian dan pengungkapan aset tetap. Auditor bisa menggunakan beberapa metode untuk menentukan apakah peralatan terbebani, termasuk membaca syarat-syarat dalam perjanjian pinjaman dan kredit. Yang kedua, mengirimkan permintaan konfirmasi pinjaman kepada Selanjutnya adalah memverifikasi beban penyusutan.
Beban penyusutan adalah salah satu akun beban yang tidak bisa diverifikasi sebagai bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Jumlah yang tercatat ditentukan dengan alokasi internal, bukan oleh transaksi pertukaran dengan pihak luar. Jika beban penyusutan berjumlah material, diperlukan lebih banyak pengujian yang terinci atas beban penyusutan ketimbang untuk akun yang telah diverifikasi melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, fokus auditor adalah pada sebuah keakuratan, seperti apakah klien mengikuti kebijakan penyusutan yang konsisten pada periode ke periode, dan apakah perhitungan klien sudah benar. Ada 4 aspek yang harus dipertimbangkan auditor saat penentuan hal pertama dalam verifikasi beban penyusutan. Yang pertama, unsur manfaat akuisisi periode berjalan. Yang kedua, metode penyusutan. Yang ketiga, estimasi nilai sisa, dan yang keempat, kebijakan penyusutan aset dalam tahun akuisisi dan disposisi. Metode yang digunakan untuk mengaudit penyusutan adalah pengujian prosedur analitis atas kelayakan yang dilakukan dengan mengalihkan aset tetap yang belum disusutkan dengan tingkat penyusutan pada tahun tersebut. Jika pengujian tersebut tidak dapat dicapai, maka auditor harus melakukan pengujian yang terperinci yang dikaitkan pada perhitungan total penyusutan dengan memfooting beban penyusutan pada file induk properti dan merekonsiliasi totalnya dengan buku besar umum. Selanjutnya, memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Pengujian dalam kategori ini, auditor akan melakukan pengujian untuk memastikan bahwa saldo akhir akumulasi penyusutan yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Dan untuk memastikan akumulasi penyusutan dalam file induk sudah akurat. Nah, langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam pengujian ini mencakup yang pertama, konfirmasi saldo awal, yang kedua, pemeriksaan transaksi penyusutan, yang ketiga, perhitungan dan penyelidikan metode penyusutan, yang keempat, pemeriksaan perubahan dalam nilai buku aset, yang kelima, konfirmasi dengan pihak ketiga. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Next. Adapun yang terakhir yaitu kita mereview dengan adanya studi kasus. Nah, ini studi kasus yaitu mengenai pada PT SST terdapat beberapa prosedur pencatatan yang menyebabkan salah saji material seperti yang pertama yaitu peralatan komputer yang diabaikan atau ditukarkan dengan peralatan pengganti dan dihapus dari catatan akuntansi. Kemudian beban penyusutannya yaitu untuk operasi manufaktur dilimpahkan ke beban administratif. Sebelumnya, Mbak, permasalahan yang selanjutnya yaitu aset yang dapat dikapitalisasi dibebankan secara rutin sebagai reparasi klaim pemeliharaan, peralatan yang mudah rusak, atau beban perlengkapan. Kemudian akuisisi propertinya yaitu dicatat pada jumlah yang salah. Dan permasalahan yang selanjutnya yaitu peralatan yang diperlukan untuk pemeliharaan peralatan dicuri oleh karyawan perusahaan untuk keperluan pribadinya. Nah, bagaimana sih pengendalian internal yang dapat dilakukan auditor untuk mengurangi salah saji properti pabrik dan peralatan tersebut? Yaitu, nah, yang pertama yaitu terdapat kebijakan tertulis untuk diketahui oleh personil akuntansi untuk membedakan mana penambahan yang dikapitalisasi, ongkos angkut, biaya instalasi, penggantian, dan pengeluaran pemeliharaan. Tujuannya yaitu untuk mengklasifikasi atau meminimalkan salah saji klasifikasi akuntansi. Dan juga tujuannya yaitu untuk memverifikasi penambahan dan pengeluaran mengenai biaya-biaya dan pemeliharaan. Adapun yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu file induk aset tetap dibuat dengan catatan yang terpisah bagi setiap aset tetap. Tujuannya yaitu untuk eksistensi dan kelengkapan, yaitu memastikan bahwa pencatatan salah saji aset diminimalisir. Kemudian yaitu akuisisi aset tetap yang melebihi angka $20.000 disetujui oleh Dewan Direksi. Sebenarnya ini merupakan kebijakan perusahaan ya, entah itu kebijakan perusahaannya mau $20 atau 20 juta atau 10 juta, 100 juta itu kebijakan perusahaan manajemennya.
Tujuannya itu apa? Yaitu untuk meminimalkan pembelian yang tidak tetap, yang tidak tepat, dan juga memverifikasi akuisisi tahun tersebut. Kemudian yang lebih praktisnya yaitu peralatan tersebut itu diberi label atau barcode dengan tanda logam dan disimpan atas dasar sistematis. Sebenarnya ini tidak mengharuskan untuk logam, bisa saja stiker atau barcode. Soalnya kalau logam kan biasanya di mesin atau peralatan-peralatan yang gampang rusak. Kalau semisal peralatannya mengenai peralatan komputer kan enggak bisa dikasih logam, malah merusak peralatannya. Jadi bisa dikasih barcode atau stiker dan sebagainya. Tujuannya itu apa? Yaitu untuk memberikan catatan aset tetap dan melindungi dari kerugiannya, serta bisa memverifikasi pelepasan peralatan. Kemudian mengenai beban penyusutannya, yaitu setiap aset ini dihitung bagi masing-masing asetnya, dicatat dalam file induk aset tetap yang meliputi biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan setiap aset, dan diverifikasi secara periodik oleh clerk independennya. Untuk apa? Yaitu untuk keakuratan yang digunakan untuk meminimalkan perhitungan penyusutan dan mencatat salah saji material. Yang kedua yaitu untuk melakukan prosedur analitis. Yang ketiga yaitu untuk pengujian substantif atas transaksi yang dilakukan. Nah, demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai audit atas properti bangunan pabrik dan peralatan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan di-share di link YouTube-nya atau komen di masing-masing, nanti ada forum diskusi, silakan bertanya jika ada yang masih bingung. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.